akan dibaca lagi mengenai Trimurti pada buku Wagiswarinya. Silakan bisa dibuka pada halaman pada halaman 13 itu, silakan bisa dibuka. Silakan dibaca. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagian-bagian dari Dewa Trimurti, ya, bagian-bagian Dewa Trimurti, mohon didengarkan semua dengan baik. Jadi Dewa Brahma, ya, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa, ya. Bagian-bagian dari Trimurti yaitu ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa, ya, sebagai pencipta. Dewa yang sebagai pencipta, dewa siapa namanya? Dewa Brahma, ya. Dewa Wisnu sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai pemelihara, ya. Dewa Siwa sebagai apa? Pelebur. Ya, terus kita lanjut ya. Dewa Brahma, nah ini anak-anak bisa baca, adalah dewa yang tugasnya menciptakan alam semesta dengan segala isinya, ya, dengan segala isinya. Ciri-ciri Dewa Brahma sebagai pencipta adalah bersenjata gada, kemudian bermuka empat, catur muka, kemudian simbolnya adalah api, ya, warnanya merah, aksara sucinya Ang, saktinya Dewi Saraswati. Nah, Dewi Saraswati itu Dewi apa? Simbol dari Dewi apa? Ang. Dewi apa? Dewi Saraswati. Ilmu pengetahuan. Bagus. Ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu selatan. Nah, kemudian penguasa arah selatan, ya, dipuja di Pura Desa atau Balai Agung. Kendaraannya adalah burung angsa. Nah, ini anak-anak perlu kalian baca kembali, ingat, kemudian pahami atribut-atribut dari Dewa Brahma sebagai bagian dari Dewa Trimurti, ya, yang pertama menciptakan alam semesta ini. Ya, anak ya. Kira-kira sampai di sana paham? Paham? Jangan mute. Ada yang kurang paham silakan bertanya dulu. Kalau mau bertanya. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan ya. Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu adalah dewa yang tugasnya atau bertugas memelihara alam semesta dengan segala isinya. Dengan segala isinya. Dengan segala isinya. Nah, ciri-ciri dari Dewa Wisnu adalah sebagai berikut: mengendarai burung Garuda, kemudian menggunakan senjata cakra, yang ketiga adalah simbolnya itu adalah air, warnanya itu adalah hitam, kemudian aksara sucinya itu adalah Ung, ya, jadi Ang Ung Mang. Ang itu adalah aksara suci Brahma, kemudian Ung itu adalah aksara suci dari Dewa Wisnu. Nah, sakti dari Dewa Wisnu, anak-anak perlu pahami, sakti dari Dewa Wisnu itu adalah Dewi Sri, ya, atau Dewi Laksmi. Dewa Wisnu itu penguasa arah utara, ya, arah utara. Kalau tadi Dewa Brahma penguasa arah selatan. Nah, kemudian Dewa Wisnu itu dipuja di Pura Pusah. Nah, anak-anak pernah ke Pura Pusah? Anak pernah ke Pura Pusah? Pernah. Tahu Pura Pusah?
Tahu, saya tahu. Ya, bagus. Biasanya setiap desa Pakraman di Bali itu pasti memiliki pura desa, pura pusat, dan pura dalam. Pasti memiliki, nah, semua pasti memiliki. Nah, Pura dalam saya punya. punya. Ya, setiap pewidangan atau kawasan desa Pakraman, desa adat, ya, pasti memiliki pura desa, pura pusat, dan pura dalam. Ya. Nah, ini puja Dewa Wisnu itu di pura pusat. Beliau disimbolkan dengan Pura dalam juga. 4, ya, pura dalam juga. Tangan 4, yaitu catur buja. Ini istilahnya catur buja. Kendaraan dari Dewa Wisnu. Nah, tadi kalau kendaraan Dewa Brahma itu angsa, ya, diingat kendaraan Dewa Brahma itu angsa, itu atributnya, simbolnya Dewa Brahma itu adalah warnanya burung angsa. Kalau kendaraan Dewa Wisnu itu adalah burung Garuda. Ya, Garuda. Nah, sama kayak Garuda Wisnu Kencana, GWK itu, lihat ya. Itu wahana Dewa Wisnu apa? Garuda. Nah, kita lanjut ya. Dewa Siwa. Nah, Dewa Siwa, pernah nonton film Dewa Siwa atau Mahadewa? Pernah? Pernah ya. Cuma season enggak pernah. Ya, bagus. Yang sudah pernah, yang belum, silakan. Saya nonton itu. Ya. Dewa Siwa adalah sekarang Bagas. Oh, saya sampai akhir dari hostnya. Dewa Siwa, ya, Naya, kita lanjutkan. Dewa Siwa adalah sebagai dewa pelebur atau pemeralina alam semesta, ya, dengan segala isinya. Ciri-ciri Dewa Siwa mengendarai lembu. Ini ingat kendaraan Dewa Siwa, Naya, mengendarai lembu, ya, Naya, mengendarai lembu. Kemudian yang kedua, senjatanya namanya Padma Anggelayang. Atau sering disebut dengan Trisula, ya, Trisula biasa. Kemudian simbolnya adalah angin, ya, angin, bukan anginan. Kemudian warnanya pancawarna. Warnanya pancawarna. Aksara sucinya, ya. Ya, aksara sucinya Mang. Saktinya Alam semesta. Dewi Durga. Kemudian Dewi Uma. Kemudian Dewi Parwati, Dewi Gauri juga, ya. Penguasa arah tengah. Nah, penguasa arah tengah. Dipuja di pura dalam. Kendaraannya adalah lembunan ini, ya. Jadi pura desa, pura pusat, pura dalam itu dalam desa Pakraman itu sering disebut dengan kayangan, pura kayangan, apa namanya? Kayangan tiga, ya, pura kayangan tiga. Itu diingat istilahnya pura desa, pura pusat, dan pura dalam. Dalam satu lingkup kawasan desa Pakraman itu disebut dengan pura kayangan tiga, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sakti yang sering disebut dengan Trisakti dari Dewa Trimurti. Nah, Trisakti dari Dewa Trimurti itu ada Dewi Saraswati, ya. Ada Dewi Saraswati, kemudian Dewa Wisnu, saktinya Dewi Laksmi, ya, saktinya Dewi Laksmi. Dewa Siwa, saktinya Dewi Durga, ya, saktinya Dewi Durga. Sekali lagi, Dewa Brahma itu saktinya adalah Dewi Saraswati, yang itu Trisakti. Dewa Siwa saktinya Dewi Laksmi,
Dan Dewa Siwa saktinya Dewi Durga atau Dewi Parwati. Ya, kenapa nak? Halo, kenapa? Ada yang bertanya tadi? Nah ya, kita lanjutkan. Itu Trisakti. Nah ini Dewi Saraswati, atribut-atributnya. Dewi Saraswati merupakan sakti Dewa Brahma, lambang ilmu pengetahuan, tangannya memiliki tangan 4 yang memegang apa? Wina dan Genitri, Kropa. Itu bisa dibaca pada halaman Nana bisa baca itu ya, tentang Trimurti Siwa sakti dari Dewi Trimurti. Bisa dilihat pada halaman 22 ya. Apa itu Wina, apa itu Genitri, apa itu Kropa. Wina itu lambang seni, Genitri itu artinya tidak pernah terputus ilmu pengetahuan itu. Wina ilmu pengetahuan itu tidak pernah, simbolisnya itu adalah seni. Genitri itu adalah ilmu pengetahuan itu tidak pernah terputus. Kemudian Kropa itu adalah simbol daripada gudang ilmu pengetahuan. Kemudian Dewi Saraswati itu duduk di atas bunga teratai ya. Wahananya angsa dan merak. Angsa simbol kebijaksanaan, merak itu simbol kewibawaan. Dewi Saraswati itu disimbolkan sebagai dewi yang sangat cantik, seperti ilmu pengetahuan yang sangat menarik ya, yang sangat menarik. Nah seperti tadi Mister jelaskan, Wina itu ilmu pengetahuan sangat seni, Kropa itu budaya ilmu, dan itu tidak pernah putus. Lanjut ya. Dewi Sri. Dewi Sri sering disebut dengan Dewi Laksmi. Biasanya Dewi Sri ini dipuja di Pura Melanting ya, tempat berdagang Pura Melanting. Kemudian juga bisa dipuja di Pura Ulun Sui ya, di sawah ya, tepi sawah. Kalau anak-anak bisa melihat di sawahan biasanya kalau ada pura di tengah itu disebut dengan Pura Subak ya. Biasanya juga disebut dengan Pura Ulun Sui. Yang dipuja adalah sakti dari Dewa Wisnu, yaitu Dewi Laksmi atau Dewi Sri. Dewi Sri dan Dewi Laksmi ini juga disimbolkan Dewi Kekayaan. Nah, Dewi Kekayaan. Dewi Sri membawa 2 teratai, artinya kesejahteraan dan penuh kesucian. Wahananya adalah gajah, memiliki makna kesejahteraan, membawa kekuatan. Biasanya membawa satu, selain bunga teratai juga biasanya disimbolkan dengan benih padi ya, kemakmuran, lumbung padi biasanya. Itu Dewi Sri atau sakti dari Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Lanjut Dewi Durga. Nah, Dewi Durga ini bisa disebut Dewi Uma, bisa juga disebut Dewi Parwati, bisa juga disebut Dewi Durga, bisa juga disebut sebagai Mahakali atau Dewi Kali ya. Jadi beliau dalam bentuk pralina atau dalam bentuk melebur alam semesta ini, beliau disimbolkan dengan Dewi Mahakali ya. Dewi Durga memiliki fungsi memperalina segala sifat asuri seempat atau keraksasaan. Kemudian Dewi Durga ini memiliki wahana singa dan macan ya. Raja dari hutan sebetulnya ya, wahana dari Dewi Durga ini. Kemudian Dewi Durga berstana di Pura Dalem, tepatnya di Prajapati ya, atau kuburan ya, Pura Setra. Biasanya kalau Pura Dalem itu berdekatan dengan kuburan ya. Nah, itu terkait dengan atribut-atribut dari. Saya sering ke sana, Mister. Apa? Kan kan yang dekat sama kuburan, saya sering ke Pura Ya. Ada pagi. Desa Pura Pura Dalem itu dekat ya dengan kuburan ya, atau semua di Bali nama istilahnya pendataan kuburan. Tapi Caca nggak pernah lihat. Tapi Caca nggak pernah lihat kok. Oh, nggak pernah lihat. Caca pernah lihat, saya pernah. Iya.
Ya, baik anak-anak, itu yang Mister sampaikan pengulasan kembali terkait dengan materi Trimurti ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak 2B ya semuanya, silakan dibuka buku Wagiswarinya halaman 35 dan 36. Coba silakan dibuka buku Wagiswarinya halaman 35 dan halaman 36. Itu materi baru terkait dengan Trimala ya, tentang Trimala. Ya, silakan dibuat. Sudah ketemu halamannya, halaman 35 dan 36. Sudah ketemu? Nak? Apakah sudah ketemu, Nak? Ya, silakan dibuka halaman silakan dibuka halaman 35 dan 36 pada buku Wagiswari, lalu kerjakan latihan soalnya ya. Jadi dibaca dulu materi pengantarnya tentang Trimala ya, dipahami apa maksud Trimala itu ya, apa istilah Trimala itu, silakan dipahami. Kemudian baru anak-anak jawab ya, jawab pada buku Wagiswarinya halaman 35. Ya, halaman 35 silakan dijawab. Dan juga halaman 36. Nah, yang halaman 35 itu kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar. Ya, minggu depan kita akan bahas kalau sudah selesai anak-anak menjawab ini halaman 35. Nah, ini halaman 35. Ya. Kemudian halaman 36. Ya, halaman 36, Nah. Ya, halaman 36. Halaman 36-nya tugasnya adalah itu menjodohkan ya kata-kata di bawah ini dengan benar melalui masukkan huruf yang ada di depannya pada kotak yang telah tersedia. Jadi silakan dihubungkan nanti perbuatan baik apa yang cocok, perbuatan buruk apa yang cocok. Seperti menarik garis ya. Kira-kira paham dengan latihan soalnya atau latihan pada buku Wagiswarinya pada halaman 35 dan 36 ada pertanyaan? Silakan apabila mau bertanya tadi terkait dengan penjelasan yang tadi, terkait dengan Trimurti tadi dan juga mengenai latihan soalnya. Apabila ada yang bertanya, silakan diambil. Diambil terlebih dulu ya. Silakan. Yang mau bertanya? Mudah dikecilin. Halo. Silakan Mister tunggu ya, yang bagi anak yang mau bertanya. Kita berikan kesempatan untuk bertanya. Mister, apa maksudnya ini? Dan anak semuanya, kalau tidak ada yang bertanya, mohon nanti latihan soalnya dijawab. Ya. Mister berikan waktu untuk menjawab soalnya ya di rumah kalian masing-masing tentunya.
dan bisa dibaca terlebih dahulu tentang materi terimalahnya. Ya, tentang materi terimalahnya. Mister, Apabila tidak, ya, kenapa? sudah selesai jawabnya. Oh, sudah selesai ya. Silakan dicek kembali, ada yang tidak bisa hanya. Jadi teman-teman yang belum silakan dijawab. Saya sudah selesai, Mister. Oh ya, bagus. Bagi yang belum silakan dijawab ya soalnya. Nanti minggu depan kita bahas. Demikian untuk pertemuan hari ini. Demikian untuk pertemuan hari ini anak-anak ya. Nanti ada waktu sedikit, silakan nanti anak-anak jawab di rumah masing-masing. Sekian yang Mr. Chandra dapat sampaikan hari ini. Mr. akhiri dengan para Mas Santi ya. Kita sama-sama rekam para Mas Santi nak di depan ada ya. Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, selamat belajar di rumah ya, dan ingat latihan semuanya dijawab untuk pembahasan di rumah. Sukses untuk anak-anak semuanya, jaga kesehatannya ya. Sama. Tuh. Besar. Dadah. Ya.